Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 10 dari kelas 3C dan 3D mata kuliah penulisan karya ilmiah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perencanaan penulisan dan publikasi karya ilmiah. Submateri yang akan kita bahas yang pertama, perencanaan penulisan karya ilmiah. Yang kedua, publikasi karya ilmiah. Ketiga, menulis jurnal ilmiah. Dan yang keempat, presentasi karya ilmiah. Perencanaan penulisan karya ilmiah. Proses perencanaan. Agar menghasilkan karya tulis yang baik, seorang penulis harus merencanakan dan mempersiapkan dengan matang. Perencanaan tersebut meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu proses pemilihan topik, kedua, perumusan tujuan penulisan, ketiga, pengumpulan informasi dan data, lalu yang keempat, penyusunan naskah karya tulis ilmiah. Yang pertama, proses pemilihan topik. Pemilihan topik berkaitan dengan pemilihan apa yang akan menjadi pokok pembicaraan dan pembahasan dalam tulisan. Topik itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, yakni pengalaman, pengamatan, pendapat, penalaran, bacaan, dan hayalan. Dalam memilih topik karya ilmiah, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, topik yang akan dipilih sebaiknya menarik untuk dikaji. Kedua, topik yang akan dibahas tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Ketiga, topik yang dipilih sesuai dengan minat serta keahlian penulis. Empat, topik yang akan dikaji hendaknya memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan atau yang berkaitan dengan profesi. Sebuah topik dianggap menarik untuk dikaji jika yang pertama merupakan masalah yang menjadi concern atau menyangkut persoalan bersama. Kedua, merupakan jalan keluar dari suatu persoalan yang sedang dihadapi. Ketiga, mengandung diskursus atau konflik pendapat. Keempat, isu yang dibahas merupakan isu kekinian. Lalu yang kelima, masalah yang dikaji bisa diselesaikan dalam waktu yang disediakan. Kedua, perumusan tujuan penulisan. Proses perencanaan menyeluruh yang akan mengarahkan penulis dalam penulisan selanjutnya. Pada tahapan ini, penulis diharapkan bisa merencanakan tujuan, tahapan, dan proses penulisan. Selain itu, penulis juga diharapkan mampu memikirkan terkait harapan serta ending atau akhir dari penulisan. Ketiga, pengumpulan informasi dan data. Informasi, bahan atau data untuk menyusun karya ilmiah bisa berasal dari hasil penelitian lapangan atau berasal dari literatur seperti buku, jurnal, laporan, dan sebagainya yang menjadi informasi atau data dari penulisan ilmiah. Bahan yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut sebaiknya dicatat dan disusun secara tertib dan teratur. Bahan-bahan yang didapat dari bacaan atau literatur dapat dituliskan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, kutipan langsung. Jika kita menyalin kata-kata dari sumber atau literatur tepat seperti aslinya. Kedua, kutipan tidak langsung. Jika kita melakukan parafrasa atau mengungkapkan kembali maksud dari penulis dengan kata-kata kita sendiri. Ketiga, rangkuman atau ringkasan. Jika kita meringkas dan menyaring yang kita baca. Keempat, review. Jika kita mengulas dan mengevaluasi terhadap ide atau gagasan yang dikemukakan penulis. Keempat, penyusunan naskah karya tulis ilmiah. Proses ini merupakan inti dari seluruh perencanaan penulisan ilmiah. Pada proses ini, data yang telah dikumpulkan disusun sedemikian rupa sesuai dengan kaidah dan struktur penulisan ilmiah.
Aktivitas menulis, baik itu karya tulis ilmiah ataupun non-ilmiah, merupakan suatu proses kreatif. Selama proses menyusun tulisan, penulis harus menggali ide-ide serta memperkaya ide-ide tersebut dengan mengolah data dan fakta-fakta yang relevan yang diperoleh dari berbagai referensi, hasil penelitian atau pengamatan. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah, dikombinasikan, diorganisasikan, dan kemudian diungkapkan secara tertulis dengan menerapkan sistematika dan metode atau teknik penulisan tertentu agar tulisan tersebut dapat dipahami secara jelas serta sesuai dengan tujuannya. Publikasi karya ilmiah. Ketentuan publikasi. Publikasi penting dilakukan agar karya ilmiah dapat dibaca banyak orang. Mempublikasikan tulisan berarti kita mengibarkan bendera keilmuan kita. Di samping kemampuan yang sudah kita miliki, hal penting dalam publikasi tulisan adalah keberanian kita untuk mengirimkannya kepada media yang relevan dan kesiapan kita untuk dikritik orang lain. Menulis untuk media massa berarti menulis untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, tulisan yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan publik. Media massa seperti koran, majalah, jurnal merupakan alat yang efektif untuk menyebabkan pikiran dan gagasan seorang penulis. Berikut ketentuan publikasi karya tulis ilmiah. Yang pertama, tulisan harus aktual. Media selalu menyajikan informasi aktual yang terjadi setiap saat. Informasi aktual tersebut menjadi syarat bagi keberlangsungan sebuah media. Oleh karena itu, masyarakat hanya menghendaki informasi aktual yang disajikan sebuah media. Aktualisasi berita biasanya menjadi penilaian utama seorang editor media untuk menentukan apakah sebuah tulisan layak dimuat atau tidak. Lalu yang kedua, tulisan harus menarik. Hal ini berarti sebuah tulisan harus disajikan dengan gaya yang mempesona dan mengambil tema-tema yang menarik perhatian pembaca. Menarik secara penyajian berkonsekuensi pada gaya penulisan seseorang. Secara tema pun harus menarik agar mengandung perhatian karena tema tersebut dibutuhkan oleh para pembaca. Lalu yang ketiga, tulisan harus padat isi. Tulisan di media harus langsung menyentuh persoalan yang dibahas atau diulas. Penulis tidak boleh berpanjang-panjang bercerita. Tulisan yang berfokus menjadi syarat sebuah tulisan untuk layak dimuat di sebuah media. Oleh karena itu, media biasanya membatasi jumlah halaman atau bait kata untuk sebuah tulisan. Yang keempat, tulisan harus bermanfaat. Tulisan juga harus bermanfaat bagi pembaca. Penerbit koran dan majalah adalah para pekerja profesional yang menggantungkan hidupnya dari penerbitan. Mereka hanya memuat tulisan-tulisan yang laku dijual kepada konsumennya. Tulisan dimaksud adalah yang mengandung manfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, karya tulis ilmiah yang tersaji di media dan harus ditulis dengan penuh kebermanfaatan bagi pembaca. Ketentuan di atas tidak seluruhnya berlaku untuk karya tulis ilmiah, mengingat banyak karya tulis ilmiah yang tidak mengandung unsur aktualitas, namun bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, media yang berbeda menghendaki jenis dan karakteristik tulisan yang berbeda. Namun, secara prinsip, tulisan yang bermanfaat dan bernilai apabila tulisan tersebut dipublikasikan kepada khalayak. Proses publikasi. 1. Publikasi ke dalam proceeding. Salah satu cara yang dianggap paling mudah dalam mempublikasikan suatu karya ilmiah, khususnya artikel ilmiah, adalah melalui kegiatan seminar. Kegiatan seminar dapat digolongkan pada area internasional, nasional, regional, maupun lokal. Pada setiap penyelenggaraan kegiatan seminar, biasanya ada call paper yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk mempresentasikan karya ilmiahnya.
Prosedur pengiriman pada umumnya, prosedur yang harus diikuti oleh calon pembicara suatu seminar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hubungi terlebih dahulu pihak panitia untuk menanyakan hal-hal penting seperti yang dijelaskan di depan. Lalu yang kedua, kirimkan kurikulum vitae atau CV dan abstrak sebelum batas akhir waktu yang ditentukan. Ketiga, jika abstrak tersebut diterima dengan dibuktikan pemberitahuan oleh panitia, maka segera lanjutkan mengirimkan naskah lengkapnya sesuai dengan format dan sistematika yang ditentukan. Lalu yang keempat, jika ada balikan dari pihak panitia, maka segera revisi tersebut sesuai saran atau catatan pihak panitia. Lalu yang kelima, jika naskah revisi final sudah dikirim, maka sebaiknya dicek pada panitia apakah naskah tersebut sudah terkirim atau belum. Kedua, publikasi pada media cetak harian. Media cetak harian seperti koran pada umumnya memberi kolom khusus tentang tulisan mahasiswa maupun guru. Misalnya, media cetak harian Kompas yang sudah menyediakan kolom khusus Kompas Muda. Tulisan tersebut biasanya berupa artikel ilmiah populer. Pada koran tertentu juga memuat resensi buku yang diterbitkan pada hari tertentu. Selain itu, para penulis tentu perlu memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak redaksi. Syarat-syarat tersebut biasanya juga dijumpai pada kolom khusus yang memuat artikel yang dimaksud. Contoh syarat penulisan artikel pada penulisan artikel di Kompas. Yang pertama, memiliki tema yang aktual. Kedua, menggunakan referensi yang jelas. Ketiga, menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, ringkas, dan runtut. Keempat, isi artikel mudah dimengerti. Selain itu, artikel yang dikirim di Kompas harus asli, belum pernah dimuat di media lain. Substansi untuk kepentingan umum, dan artikel disusun oleh satu nama, dan bahasa yang digunakan populer atau luwes. Dan panjang artikel A sama dengan 700 kata, B 600 kata, C sama dengan 500 kata. Lalu artikel dikirim ke opini@kompas.com atau opini@kompas.co.id. Catatan lain yang perlu diperhatikan oleh penulis adalah tulisan dalam artikel, yaitu memuat yang pertama komunikatif, kedua ada fakta, lugas, dan ada gaya tulisan, tergantung jenis tulisannya. Ketiga, isinya jelas dan jernih, runtut, nalar, tidak keruh, dan populer. Keempat, memperhatikan cara penulisan alinea dan subjudul. Kelima, mudah dicerna, menyajikan unsur 5W dan 1H disusun secara runtut. Ketujuh, singkat, jangan lebih dari 9 kata. Lalu yang ke-8, padat atau lengkap, tetap sederhana. Ketiga, publikasi pada jurnal ilmiah. Bentuknya biasanya kurang lebih mirip majalah, namun dengan format berisi kumpulan rangkuman karya ilmiah yang dibuat masing-masing peneliti. Jurnal ilmiah terbit dalam setiap jangka waktu tertentu, bisa bulanan atau bahkan tahunan. Jurnal ilmiah diterbitkan oleh lembaga publikasi ilmiah, baik berupa kampus, perusahaan, atau media lainnya. Adapun prosedur yang perlu diikuti dalam proses publikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kirimkan naskah lengkap artikel tersebut pada pihak redaksi atau pengelola jurnal dan beritahukan pada pihak redaksi bahwa Anda sudah mengirimkannya. Kedua, segeralah revisi naskah tersebut sesuai catatan redaksi jika pihak redaksi mengembalikan dengan catatan atau revisi. Adanya revisi menunjukkan bahwa naskah tersebut masih layak untuk dipublikasikan. Ketiga, jika belum memahami isi catatan redaksi mengenai revisi tersebut, sebaiknya segera pula untuk menanyakan. Lalu yang keempat, kirimkan kembali naskah yang sudah direvisi tersebut kepada pihak redaksi. Jika masih ada catatan dari redaksi, maka segera pula untuk direvisi sesuai catatan tersebut. Jika sudah tidak ada revisi, maka ditunggu saja proses penerbitannya. Kelima,
Jika membutuhkan proses yang cepat, maka sebaiknya meminta surat pernyataan bahwa artikel tersebut diterima atau layak oleh redaksi dan masih dalam proses terbit. Menulis jurnal ilmiah. Trik menulis jurnal ilmiah yang efektif meliputi: yang pertama, judul. Jumlah kata 12-15 kata, mencerminkan isi secara mantap atau pas, memuat kata kunci, tidak ada singkatan, rumus dan jargon, tidak mengandung kata pengaruh, beberapa, pengamatan pada, tidak mengandung kata kerja, dan tidak ada metafora seperti puisi dan peribahasa. Kedua, penulis. Jika nama penulis lebih dari satu orang, urutan penulisan nama penulis sudah harus disepakati. Lalu penulis bertanggung jawab atas isi. Harus taat asas dalam menuliskan nama, khususnya mereka yang tidak memiliki nama keluarga. Jangan menyingkat nama belakang. Contoh yang tidak baik, Johara D. Lalu contoh yang baik, Johara Dwi. Penulisan nama dalam setiap jurnal harus konsisten, terutama untuk nama yang lebih dari 2 kata. Semua nama ditulis tanpa gelar. Ketiga, alamat. Tuliskan nama yang permanen atau alamat pos. Contoh, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Jalan Raya Telang, Bangkalan 69162. Untuk mahasiswa pasca sarjana, tuliskan nama perguruan tinggi, tempat studi, dan lembaga asal jika ada. Yang keempat, abstrak. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak dalam bahasa Inggris adalah suatu keharusan. Diikuti kata kunci atau keyword. Maksimum mengandung 200 jumlah kata. Hendaknya tidak mengulang judul dalam abstrak. Disajikan secara utuh, bukan pengantar. Hal yang perlu dimuat, pendapat baru, pendekatan atau metode yang diterapkan, hasil-hasil penting dan simpulan. Tidak ada pengacuan ke tabel, ilustrasi, dan rujukan. Singkatan harus dijelaskan, atau jika tidak, akan digunakan lagi dalam abstrak. Singkatan tidak perlu dikenalkan. 5. Pendahuluan. Berisi latar belakang permasalahan. Tidak perlu lagi menguraikan manfaat penelitian karena manfaat penelitian biasanya sudah ada dalam format usulan penelitian. Tidak terlalu ekstensif. Ada yang 3-4 paragraf atau 2 halaman. Ketik spasi ganda. Sering mengacu pada pustaka yang menjadi landasan atau ulasan penelitian. Keenam, tinjauan pustaka. Tidak dituliskan sebagai bagian yang terpisah tetapi masuk dalam pendahuluan. Pustaka yang diacu harus ada dalam daftar pustaka. Acuan harus relevan, mutakhir, dan dari acuan primer atau hasil penelitian ilmiah, bukan pengertian sesuatu hal atau proses tertentu. Pernyataan umum tidak memerlukan pustaka rujukan. Contoh yang tidak baik, cita rasa dan warna biji kakao terbentuk saat proses fermentasi. Dalam kurung, Samsudin dan Dimik, 1986. Jangan mengutip kutipan, misalnya Novi dalam Rahman. Ketujuh, metode penelitian. Tulis metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Uraikan metode secara terperinci.
Lalu, jika metode mengacu pada prosedur standar, tulis standarnya atau pustaka acuannya. Jangan mengacu pada prosedur praktikum. Jangan menggunakan bentuk kalimat perintah. Alat seperti gunting, gelas ukur, pensil, dan lain-lain tidak perlu ditulis, tetapi perincilah peralatan analitis, bahkan sampai tipenya. Gunakan satuan sistem internasional atau SI untuk kuantitas. Hanya boleh menggunakan singkatan yang sudah standar. Lalu yang kedelapan, hasil. Sajikan secara bersistem. Lihat tujuan penelitian atau hipotesis. Gunakan hanya data yang terkait dengan tujuan. Tidak ada data yang ditampilkan berulang. Hasil didukung oleh olahan data dan ilustrasi yang baik. Beri nomor dan diacu dalam teks. Contoh, berdasarkan tabel 1. Jangan menarasikan angka dalam tabel atau ilustrasi, tetapi nyatakan dengan kalimat dalam paragraf yang berpenguatan temuan penelitian. 9. Pembahasan. Tidak mengulang hasil secara ekstensif, tidak sekedar menarasikan hasil. Tunjukkan hubungan yang ada di antara fakta-fakta selama pengamatan. Sudahkah hasil penelitian Anda diberi makna? Berikan kesan kecendikiaan peneliti, berargumentasi secara logis dalam menafsir dan berimplikasi. Kemas pendapat penulis dalam paragraf yang baik atau nyatakan juga keterbatasan temuan jika ada. Lalu yang ke-10, kesimpulan dan saran. Yang pertama, tidak mengulang hasil secara verbatim. Lalu buatlah generalisasi dengan hati-hati atau perhatikan keterbatasan hasil temuan. Implikasi temuan dapat ditulis. Saran harus berkait dengan pelaksanaan atau hasil penelitian, tidak mengada-ada. Lalu jika penelitian harus dilanjutkan, yang mana, bagaimana? Sebelas, daftar pustaka. Daftar pustaka menggunakan sistem nama tahun. Perhatikan singkatan untuk nama jurnal. Contoh, PHYS titik sama dengan PHYSICS, Biol titik sama dengan BIOLOGY. Cermati mutu pustaka acuan atau keprimeran dan kemutakhiran. Kurang dari 80%. Sesuaikan dengan acuan di dalam teks. Periksa kelengkapan identitas artikel jurnal, yaitu volume, nomor halaman. Contoh, Eksakta 2.2 16 sampai 17, artinya Jurnal Eksakta volume 2 halaman 16 sampai dengan 17. Periksa nama penerbit dan satu nama kota. Contoh, New York Academic Press. Yang ke-12, tabel. Unsur penting dalam tabel yaitu judul, heading, dan catatan kaki tabel atau footnote. Judul tabel singkat tetapi memberi informasi lengkap mengenai isi tabel. Hanya huruf pertama yang kapital. Dapat mencantumkan satuan, dapat mencantumkan pustaka sumber. Lalu catatan kaki dapat memuat perincian eksperimen, keterbatasan data, jumlah eksperimen, keterangan statistika, pustaka sumber, arti lambang yang dicantumkan dalam tabel. Lalu usahakan hindari garis vertikal, 3 garis horizontal sudah cukup. Presentasi karya ilmiah. Pertama, trik menambah percaya diri saat presentasi. 1.
Biasakan berbicara secara ilmiah dengan teman dekat. Biasakan mengemukakan argumentasi sebuah topik penilaian atau rancangan penelitian Anda untuk dapat dikomentari teman dekat. Lalu yang kedua, biasakan mendekati teman yang belum dikenal untuk memperkenalkan diri. Latihan ini dimaksudkan untuk memupuk percaya diri terhadap kemampuan berbicara dengan orang lain. 3. Pakai jurus SKSD. Sok kenal, sok dekat. Biasakan menyapa teman satu angkatan, satu program studi, satu jurusan, satu fakultas, sampai seterusnya. Walaupun mereka tidak Anda kenal, tetapi potensial untuk Anda kenal akan membuat beban berkurang. Lalu yang keempat, sodorkan materi presentasi kepada teman untuk mendapat masukan dan perbaikan materi presentasi yang akan Anda tampilkan. Yang kelima, selanjutnya Anda perlu mengulang-ulang trik di atas sampai Anda mempunyai percaya diri yang tinggi. Lalu yang kedua, ada teknik presentasi karya ilmiah. Yang pertama, persiapan bahan presentasi. Dengan kemajuan teknologi, bahan presentasi dapat dikemas lebih menarik dan tidak membosankan. Anda dapat menggunakan bahan presentasi yang sederhana tetapi canggih menggunakan media PowerPoint. Yang pertama, pada penggunaan media PowerPoint, usahakan jangan terlalu banyak menggunakan animasi dan sound yang tidak perlu. Kedua, gunakan tema yang simple, kalau bisa bermakna sesuai dengan tema presentasi. Penggunaan warna tema yang mencolok tidak dianjurkan. Gunakan animation effect seperlunya saja pada tampilan presentasi. Jangan menggunakan animation effect pada seluruh tampilan. Akhirnya, uji penampilan presentasi Anda kepada teman atau saudara dari segi penampilan dan konsistensi penulisan. Kedua, ketika presentasi, siapkan diri Anda. Penampilan Anda mencerminkan keberhasilan presentasi Anda. Gunakan pakaian dan aksesoris diri sesuai dengan tema. Gunakan pakaian terbaik yang Anda punya. Pastikan juga pakaian Anda matching. Dan jangan lupa untuk pastikan official cup Anda rapi dan tidak kusut. Yang tak kalah penting dari penampilan diri Anda adalah tampilan yang rapi pada rambut. Ketiga, menghindari stres. Gunakan trik berikut untuk menghindari stres. Yang pertama, duduk santai dengan menyandarkan badan pada kursi. Kedua, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Ulangi beberapa detik sampai Anda merasa lega. Jangan terlalu lama karena akan menambah stres bagi Anda. Lalu yang ketiga, lemaskan otot-otot leher, geleng-gelengan kepala beberapa kali. Keempat, sambil duduk, goyangkan badan Anda ke kiri dan ke kanan beberapa kali. Yang kelima, lemaskan pergelangan kaki dengan menggerakkan pergelangan kaki. Selanjutnya, Anda siap berdiri dan menyampaikan materi. Yang keempat, yang perlu diperhatikan dalam presentasi, yaitu yang pertama ada kuasai lingkungan. Penguasaan lingkungan diperlukan untuk menghindari tambahan tekanan mental ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Trik yang dapat dilakukan adalah datanglah sesaat sebelum presentasi dimulai. Lalu yang kedua, perhatikan audiens. Tataplah audiens secara merata dan bergantian, sehingga mengesankan bahwa Anda sangat memperhatikan mereka. Jangan palingkan pandangan Anda pada langit-langit atau lantai, sehingga mengesankan Anda tidak percaya diri. Yang ketiga, bicara lugas. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas, yang mengesankan Anda tidak sombong. Keempat, jelaskan media. Hindari membaca media presentasi kata per kata. Kalau perlu, hafalkan penjelasan tiap pointer pada PowerPoint untuk mengesankan bahwa Anda benar-benar menguasai yang Anda tulis pada slide presentasi. Lalu yang terakhir, tarik perhatian audiens. Joke adalah cara yang paling efektif untuk hal tersebut. Tetapi jika Anda tidak pengalaman atau Anda bukan seorang yang terbiasa melakukannya, jangan dipaksakan ya. Yang kelima, hindari hal-hal berikut, yaitu yang pertama, hindari untuk menerima telepon pada saat presentasi. Disarankan mematikan HP atau menggunakan mode meeting. Kedua, menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti audiens. Ketiga, memperhatikan slide presentasi di dinding proyektor sehingga Anda membelakangi audiens. Yang keempat, hindari untuk berbicara seperti orang menggumam yang sebenarnya Anda sendiri tidak yakin maksudnya. Jelaskan dengan bahasa sederhana dengan intonasi yang normal.
Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.